247 bertemu lagi, 2. Mobil Sekretaris Cheng telah melaju sampai setengah jalan. Awalnya, mereka berencana untuk berangkat pada pukul 5. Namun, Sekretaris Cheng jadi menunggu sampai pukul 5.20 dan kemudian menunggu lagi hingga pukul 5.30. Bagaimanapun juga, meskipun mereka bisa mengambil jalan khusus untuk melewati pemeriksaan keamanan lebih cepat di bandara daripada orang lain, tetap saja mereka hendak bepergian ke luar negeri. Tak hanya itu, Sekretaris Cheng telah mengecek jadwal penerbangan. Jika mereka terlambat dan harus berangkat dengan penerbangan berikutnya, mereka pasti harus menunggu sampai siang hari dan juga masih harus transfer ke pesawat lainnya. Jika mereka pergi dengan penerbangan yang lebih siang ini, pasti tidak akan sempat untuk menghadiri perjamuan di malam hari. Tuan Leng, tidak bisa menunda lagi, tegur Sekretaris Cheng. Jarang-jarang Sekretaris Cheng menolak pendapat Leng Xicheng. Belum lagi, ketika Sekretaris Cheng tadi sedang menunggu di mobil, ia melihat informasi lalu lintas jalan raya. Sepertinya terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengarah dari sini ke jalan raya sehingga hanya memungkinkan mobil untuk melaju dengan lambat. Jika Leng Xicheng ingin kembali, keberangkatan mereka akan tertunda lagi dan pasti akan ketinggalan penerbangan. Hentikan mobilnya, kata Leng Xicheng dengan suaranya yang dalam sambil mengangkat alisnya, aku mau kamu hentikan mobil. Segera, sekarang. Sekretaris Cheng berkata, Tuan Leng, benar-benar tidak ada waktu lagi. Lagi pula, apa yang ingin Tuan lakukan ketika kembali? Mengatakan beberapa kata lagi. Leng Xicheng terdiam ketika ditanya oleh Sekretaris Cheng. Sementara itu, mobil terus melaju sepanjang jalan dan melewati tikungan. Gu Qingqing yang tadinya berada di belakang sudah tidak bisa terlihat lagi. Leng Xicheng menurunkan matanya sedikit, lalu teringat sikap Gu Qingqing yang menghindar ketika ia mendekatinya. Pria itu segera duduk kembali di tempat duduknya. Leng Xicheng mengangkat matanya dan tatapan matanya berangsur-angsur kembali normal. Bahkan, ia perlahan-lahan menarik kembali ekspresi di wajahnya dan menjadi tenang. Leng Xicheng tahu bahwa meskipun Gu Qingqing memiliki sedikit kekhawatiran padanya, hal itu juga bukan termasuk apa-apa. Dulu waktu masih di sekolah, saat Leng Xicheng dan Ni Zining berada dalam bahaya di waktu yang sama, bukankah Gu Qingqing juga mengkhawatirkannya? Tetapi, kekhawatiran seperti ini hanyalah rasa khawatir antar teman, di antara orang yang akrab, dan sekarang mungkin hanyalah seperti kekhawatiran antar kerabat. Meskipun waktu itu Leng Xicheng menjaga Gu Qingqing, wanita itu bersikap sopan dan santun seperti memperlakukan tamu. Itu semua tidak ada hubungannya dengan cinta. Tetapi, ketika Gu Qingqing berhadapan dengan Ni Zining, mereka malah bergandengan tangan dan Gu Qingqing bersedia untuk menjadi pacar Ni Zining. Terkadang jarak antara cinta dan tidak cinta terpisah oleh jurang yang begitu lebar, seperti sikap yang ditunjukkan Gu Qingqing tadi. Jika Leng Xicheng mendekatinya, Gu Qingqing juga tidak berani terlalu banyak melawannya. Tetapi, selama ada kesempatan, wanita itu tetap akan melarikan diri dari telapak tangannya. Masih ada hal lain, Leng Xicheng menjadi sedikit lebih tenang. Ia menyandarkan punggungnya di kursi mobil dan menyipitkan matanya. Jari-jarinya yang ramping mengetuk kakinya sekali demi sekali. Bukankah semua hal di kantor sudah ditangani kemarin? Pikir Sekretaris Cheng yang agak bingung. Selain itu, Leng Xicheng telah menyelesaikan semua urusan sebelum berangkat ke luar negeri dan bahkan masih sengaja bekerja sampai pukul 9 malam. Sekretaris Cheng berpikir sebentar, kemudian menjawab, ada iklan dengan bintang iklan baru. Sui telah mengajukan 2 rencana proposal, lalu meminta Tuan untuk memilih salah satu untuk syuting. Mereka pergi ke Berlin kali ini juga untuk mencari bintang iklan baru untuk periklanan baru grup Leng. Rapat direktur telah mencantumkan beberapa kandidat, tetapi akan terlalu merepotkan untuk berbicara dengan para bintang ini secara terpisah. Kebetulan semua bintang ini akan pergi ke Festival Film Berlin, jadi pada dasarnya Leng Xicheng dan Sekretaris Cheng bisa menangkap semuanya dalam satu tempat. Karena hal itu, Leng Xicheng sudah pasti harus menghadiri perjamuan malam ini. Selain itu, masih ada beberapa tokoh politik dan bisnis perdagangan yang juga akan hadir. Banyak di antaranya memiliki hubungan kerjasama dengan Huangting Entertainment dan grup Leng. Jika Leng Xicheng tidak pergi, bukan hanya akan menyia-nyiakan uang dan merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak pada citra grup Leng di luar sana. Leng Xicheng mengangguk tanpa emosi dan menjawab, biarkan orang-orang bawah untuk memeriksanya. Jika tidak bermasalah, baru berikan padaku. Baik. Sekretaris Cheng mengangguk. Sudah pasti Su Zipei termasuk dalam jajaran para bintang yang menjadi kandidat bintang iklan ini. Tetapi,
Ia hanyalah salah satu dari sekian kandidat pasangan pekerjaan dan tidak memiliki makna khusus sama sekali bagi Leng Xicheng. Daripada Su Zipei, Leng Xicheng malah sedikit lebih bingung tentang Lin Zui. 248 bertemu lagi 3. Lin Zui jelas tahu bahwa aku telah mencurigainya. Mengapa dia masih bekerja dengan begitu aktif? Selain itu, meskipun Lin Zui tidak mengatakannya, aku selalu merasa bahwa dia sepertinya memiliki motif lain, pikir Leng Xicheng. Bagaimanapun, keluarga Lin dan keluarga Leng sudah lama tidak bisa berada di tingkat yang sama. Tidak peduli Lin Zui mau bermain apa dan trik apa yang ia mainkan, Leng Xicheng dapat menghalau semuanya. Mobil melaju sepanjang jalan dan dengan cepat menghilang dari jalan pegunungan. Lin Zui tidak tahu bahwa dirinya telah diperhatikan oleh Leng Xicheng. Bahkan, jika ia mengetahuinya, ia juga tidak peduli. Sebelum Leng Xicheng pergi, ia telah meminta Departemen Propaganda untuk memberitahu Lin Zui bahwa awalnya dirinya ingin membuat keputusan terakhir pada rencana proposal dalam minggu ini, tapi mungkin keputusan itu akan ditunda hingga minggu depan. Meskipun Leng Xicheng telah mencurigai Lin Zui, status Lin Zui saat ini masih tidak cukup bagi berbicara dengan Leng Xicheng secara langsung. Bagi Leng Xicheng, cukup manajer Departemen Propaganda Grup Leng saja yang memberitahunya. Ketika Lin Zui membicarakan tentang hal ini dalam rapat, orang yang menunjukkan reaksi terbesar adalah Su Zijin. Alasannya juga sangat sederhana. Jika awalnya Leng Xicheng akan mengumumkan pilihan rencana proposalnya minggu ini, Gu Qingqing pasti tidak akan terpilih dan harus meninggalkan perusahaan dengan menyedihkan sesuai dengan peraturan taruhan mereka. Namun, Lin Zui masih tersenyum dan berkata, saya baru saja menerima pesanan pelanggan baru. Qinying Daily Chemical memiliki proyek iklan gulungan kertas dan iklan ini harus diselesaikan oleh kelompok 1. Tolong bekerja lebih keras, Ketua Kelompok 1, Nona Su. Qinying Daily Chemical adalah perusahaan milik keluarga Ni. Pesanan iklan ini jelas diajukan oleh Su Zijin. Su Zijin mengangguk sambil tersenyum dan masih berkata dengan bangga, sudah pasti. Saya adalah calon bos wanita perusahaan Qinying Daily Chemical dan saya masih memiliki kesempatan untuk mengambil alih Qinying di masa depan. Tidak seperti beberapa orang yang mengambil posisi orang lain dan hanya bisa makan gratis tanpa melakukan pekerjaan. Tidak heran juga jika bibi ini tidak menerimanya. Beberapa orang, yang dikatakan Su Zijin jelas ditujukan kepada Gu Qingqing yang duduk di seberangnya. Begitu rapat selesai, Su Zijin bahkan masih membusungkan nadanya dan berkata dengan arogan, sekarang kamu masih baik-baik saja. Aku akan membiarkanmu bertahan dan sekarat selama seminggu. Gu Qingqing mengabaikan Su Zijin, menundukkan kepala, dan membereskan dokumennya sendiri. Ia harus menemani Lin Zui minggu ini untuk pergi berbicara dengan pelanggan dan masih juga harus membantu Lin Zui menangani tugas-tugasnya. Dari mana ia memiliki luang waktu untuk berdebat dengan Su Zijin? Lagi pula, hari ini adalah hari ketiga periode haid Gu Qingqing. Meskipun perutnya tidak sakit, rahimnya masih mengeluarkan terlalu banyak darah. Semangatnya menjadi agak lemah dan ia bahkan lebih malas untuk memedulikan orang sampah seperti Su Zijin. Ketika Su Zijin melihat penampilan Gu Qingqing yang dingin, ia menjadi semakin tidak senang dan mengambil 2 langkah ke arahnya. Gu Qingqing, ada apa dengan ekspresimu? Ada sesuatu. Gu Qingqing mendongak dan bertanya pada Su Zijin. Wajahnya tenang, namun hal itu membuat Su Zijin terkejut dan menggelengkan kepala. Melihat Su Zijin menggelengkan kepala, Gu Qingqing juga terlalu malas untuk berdebat dengannya. Ia memperlakukan Su Zijin bagaikan pilar penghalang dan berjalan begitu saja melewatinya sambil membawa dokumen dan keluar. Su Zijin yang tertinggal di belakang sontak tercengang. Segera setelah itu, sebuah ekspresi kemarahan muncul di wajahnya. Aku ingin melihat belalang sepertimu masih bisa melompat berapa lama setelah musim gugur ini berlalu. Cibir Su Zijin dalam hati. Su Zijin berseru, Gu Qingqing, apakah kamu tidak mendengarnya? Iklan Zining memintaku untuk melakukan proyek iklannya. Keluarga Ni tidak akan menghargai orang seperti dirimu. Gu Qingqing benar-benar mengabaikan Su Zijin dan terus berjalan keluar dengan kecepatan yang sama. Begitu ia berjalan ke pintu, ia masih mendengar Su Zijin yang berkata dari arah belakangnya, apakah kamu tahu mengapa kakak Si Cheng tidak mengurus rencana proposal kita minggu ini? Karena dia dengar kakak Zipei akan hadir di festival film Berlin, jadi dia secara khusus pergi ke Berlin untuk bertemu dengan kakak Zipei. Gu Qingqing tetap mengabaikan Su Zijin. Bahkan, kecepatan langkahnya saat berjalan keluar juga menjadi lebih cepat. Begitu Gu Qingqing berjalan sampai ke sepen, ia segera bersandar ke dinding.
Pertahanan wajahnya yang awal tidak menunjukkan ekspresi langsung menjadi runtuh. Selanjutnya ban 249 bertemu lagi, 4.